أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang keadaan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang memerlukan istiqomah untuk menempuhnya, memerlukan keteguhan hati. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan doa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, yaitu yang syahid, bahwa mereka itu mati. Tidak, bahkan mereka hidup, hanya saja kalian tidak menyadari. Mengapa dikatakan orang yang mati syahid itu hidup? Memang dalam kenyataannya, bahwa seseorang yang mati syahid, pasti dia langsung hidup di akhirat di dalam surga. Ini maksud bahwa mereka hidup. Sedangkan yang tidak seperti itu, di mana karena ketidaksempurnaan keadaan ruhnya ketika dia meninggal dunia, maka ketika di akhirat dia harus mengalami rehabilitasi yang menyakitkan di dalam neraka, sehingga dikatakan bahwa dalam neraka itu manusia itu hidup tidak, mati pun tidak. Kenapa? Karena kematian itu hanya terjadi di dunia. Sedang di akhirat, bagaimanapun hebatnya penderitaan, rehabilitasi ruh yang cacat di dalam neraka, dia tidak akan pernah mati. Kenapa? Dia hanya akan merasakan penderitaan yang luar biasa dalam proses rehabilitasi. Penderitaan itu bukan merupakan siksaan Allah Ta'ala, melainkan merupakan akibat yang wajar karena sikapnya yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini. Jadi itulah, jadi seorang yang termasuk solehin, terutama syahidin, itu menjadi syuhada, maka ketika meninggal dunia, dia akan langsung hidup di dalam surga. Itu salah satu makna bahwa janganlah mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Tidak, bahkan mereka itu hidup. Mereka itu hidup, hanya saja kalian tidak menyadari. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kalian akan kami beri cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan dalam harta benda dan jiwa dan buah-buahan. Tetapi hai Rasul, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi inilah suasana jalan lurus, Shiratal Mustaqim. Kenapa dikatakan bahwa Shiratal Mustaqim selain artinya jalan yang lurus, juga jalan yang untuk menempuhnya diperlukan suatu keteguhan. Kenapa? Karena jalan lurus itu, disitulah Allah akan memisahkan mana yang keimanannya yang benar, mana yang keimanannya tidak benar. Mana yang sabar di jalan Allah Ta'ala, mana yang tidak sabar di jalan Allah Ta'ala. Melalui apa? Melalui ujian-ujian keimanan tadi. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya kami akan beri kamu cobaan dengan sedikit ketakutan. Zaman Rasulullah tentu
Dalam arti ketakutan ini, bahwa setiap nabi Allah pasti ditentang, pasti didustakan, pasti dizalimi oleh mayoritas kaumnya yang menentang Rasul tadi. Sehingga terjadi suasana ketakutan. Ibadah tidak bebas, mau apapun tidak bebas, selalu diintimidasi, dikucilkan, dan segala sesuatu akan dialami yang menimbulkan sedikit atau suatu ketakutan. Lalu kelaparan. Ini juga yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika berada di Mekah. Mereka dikucilkan sekian lama dalam suatu lembah. Kemudian dikatakan dalam kekurangan dalam harta benda dan jiwa. Itu juga akan dialami orang-orang yang betul-betul berjihad, berjalan di jalan lurus, dan juga akan kehilangan buah-buahan. Arti kehilangan buah-buahan itu artinya bisa dalam arti panen yang gagal, bisa artinya usaha yang tidak sukses. Nah, semua itu, kata Allah Ta'ala, merupakan ujian keimanan. Apakah dia itu lebih mencintai anak, istri, perusahaan, lingkungan, dan segala suatu kehormatan jabatan, atau dia akan betul-betul memilih Allah Ta'ala dan Rasul. Ini sebenarnya tujuan daripada keimanan tadi. Karena itu dikatakan wabashiris sabirin. Maka berilah kabar suka bagi orang-orang yang sabar dalam menempuh ujian-ujian di jalan lurus tadi. Selanjutnya Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia tidak gelisah, melainkan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, kepunyaan Allah. Dan apapun yang kami miliki, semuanya adalah kepunyaan Allah, termasuk diri kami sendiri, nyawa kami sendiri. Dan sesungguhnya kepadanya jualah kami akan kembali. Jadi inilah sikap orang yang teguh, bagaimanapun hebatnya penderitaan di jalan Allah Ta'ala, maka dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang dilimpahi berkat dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Jadi ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami yang jalan yang lurus, maka kita tidak cukup hanya sekedar ditunjukkan, tapi juga harus meminta dibimbing pada jalan yang lurus tadi. Sebab tanpa adanya pertolongan Allah SWT, tanpa adanya rahmat Allah SWT, maka sangat sulit seseorang bisa sukses menempuh jalan yang lurus tadi. Atas dasar inilah di dalam surah Al-Fatihah pun ada dikatakan doa yang awalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kami tidak memohon pertolongan kepada selain Engkau dalam masalah tauhid ilahi. Sebab jika kami meminta pertolongan kepada selain Engkau, kepada sama manusia, karena jabatannya, karena kemayoritasannya, dan karena yang sifatnya duniawi lainnya, itu merupakan suatu sikap syirik. Suatu sikap syirik, bukan tauhid yang hakiki. Jadi itulah betapa berjalan di jalan yang lurus, siratal mustaqim, memerlukan suatu tekad, memerlukan suatu keteguhan, memerlukan suatu kesabaran, dan memerlukan suatu keikhlasan. Yaitu mereka yang apabila ditimpa suatu musibah, mereka tidak gelisah, melainkan mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kepada jualah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang dilimpahi berkat dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Jadi ternyata ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan sekedar ketika mendengar ada orang wafat kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ketika kita mendapat musibah pun kita harus mengucapkan hal itu, bahwa kita tidak bersedih karena semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan masalah kesabaran, pentingnya keteguhan berjalan di jalan Shiratal Mustaqim. Karena Shiratal Mustaqim ini sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.